pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk ke sebuah tempat di mana para pemirsa dapat mengenal tentang sejarah dan kebudayaan Bali. Penasaran? Yuk ikuti saya dan tim. Museum Bali bukan sekedar tempat penyimpanan benda-benda kuno, melainkan sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dan mewariskan sejarah serta budaya Bali. Museum ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengunjung tentang perkembangan peradaban Bali, mulai dari masa prasejarah hingga pengaruh modern. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini saya sedang berada di salah satu tempat yang bersejarah, atau lebih tepatnya menyimpan banyak sejarah di daerah Denpasar, yaitu Museum Bali. Nah, buat kalian di rumah yang belum pernah atau kepo nih di dalam Museum Bali itu apa aja sih, kalian harus ikutin perjalanan aku hari ini. Yuk! Gagasan awal pembangunan Museum Bali dicetuskan oleh W.F.J. Kroon, seorang arsitek yang bertugas sebagai asisten residen Bali Selatan di Denpasar antara tahun 1909 hingga 1913. Pemikirannya ini kemudian menjadi kenyataan dengan berdirinya Gedung Arca pada tahun 1910 yang pembangunannya melibatkan arsitek-arsitek seperti I Gusti Gede Ketut Kandel, Gusti Ketut Rai, dan Kurt Grandel. Raja-raja dari Buleleng, Tabanan, Badung, dan Karangasem memberikan kontribusi berupa dana dan material untuk mewujudkan museum ini. Gagasan W.F. Stutterheim selaku Kepala Dinas Purbakala melanjutkan usaha-usaha melengkapi museum dengan peninggalan etnografi pada tahun 1930. Untuk memperlancar pengelolaan museum, personalia yayasan disahkan pada tanggal 8 Desember 1932 dan sekaligus Museum Bali dibuka untuk umum. Gedung Tabanan, Gedung Karangasem, dan Gedung Buleleng dibuka untuk pameran tetap dengan koleksi dari benda-benda prasejarah, sejarah, etnografi termasuk seni rupa. Museum Bali ini pertama kali didirikan pada tahun 1910. Pendirinya adalah seorang asisten residen Belanda namanya Tuan F.J. Kroon. Tuan F.J. Kroon ini merasa prihatin karena setelah Perang Puputan, otomatis Bali itu jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sehingga barang-barang seni budaya Bali itu banyak yang dijadikan souvenir untuk diberikan kepada orang-orang dari luar negeri. Sehingga timbullah keprihatinan beliau dengan bantuan beberapa arsitek dari Bali, sehingga didirikanlah Museum Bali ini untuk menyimpan dan melestarikan benda-benda seni budaya dari Bali. Pemirsa di rumah, setelah ini saya akan mengajak kalian mengelilingi Museum Bali. Penasaran kan seperti apa isi dari tiap gedung yang ada di sini? Stay tune di Infinity Bali Channel. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu sebenarnya tuh semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Gedung Timur Museum Bali menawarkan narasi visual yang komprehensif tentang perjalanan sejarah Bali. Di lantai dasar, pengunjung diajak untuk menyusuri periodisasi sejarah Bali, mulai dari zaman prasejarah yang ditandai dengan artefak-artefak purbakala, melalui zaman Neolitikum dengan perkembangan teknologi dan sosial, hingga zaman Hindu-Buddha yang kaya dengan warisan keagamaan
dan filosofis serta era kolonial dengan dinamika interaksi budaya dan politik. Pengaruh peradaban Cina juga menjadi bagian dari pameran, menggambarkan bagaimana pertukaran budaya dan perdagangan telah membentuk lanskap sejarah Bali. Ini namanya sarkofagus. Itu adalah kebun batu masyarakat Bali zaman prasejarah. Mayatnya karena bentuknya begitu, mayatnya ditekuk seperti dalam rahim. Oh, oke. Tapi dia ini yang setengah. Apa ada bentuk? Ini setengahnya, yang itu ada di sebelah. Oh, ada di sini. Ya, ini setengah. Biasanya dalam bulan ini ditemukan juga luka-luka tubuh seperti mani-mani, kucing, taring. Ini yang utuhnya. Ini yang utuhnya. Biasanya digambarkan dengan bentuk-bentuk kedok muka. Ini ada yang berbentuk kura, ada yang berbentuk kodok gitu. Ini masih teknologinya masih mereka pakai prasejarah ini untuk mengenal sejarah. Jadi ya imajinasi mereka ada binatang-binatang masih sederhana seperti ini. Ada yang bentuknya masih sederhana. Biasanya ini kita temukan itu banyak di daerah Gilimanuk, di daerah Kayangan juga ada, di Gianyar itu, di Bangli juga ada, di Manuk ini itu di dalam tanah kuburnya. Terkubur di dalam tanah. Tertutup di kuburannya. Ya mungkin barangkali seperti itu, atau karena letusan gunung itu juga bisa ini. Tapi sebagian besar ditemukannya di bawah tanah. Sebagian besar ditemukan di bawah tanah. Dan biasanya mereka membawa mani-mani itu bekal kuburnya, cincin, gelang seperti itu, nanti di sana ada bekal kuburnya. Perkirakan adalah manusia Bali pertama. Oke. Iya, ini ditemukannya di Gilimanuk. Banyak ditemukan di Gilimanuk. Ini manusia Bali, manusia prasejarah, manusia Gilimanuk. Manusia prasejarah yang ditemukan di Gilimanuk. Diperkirakan inilah manusia pertama yang masuk ke Bali. Tapi bukan manusia purba, karena dia sudah Homo sapiens. Oke. Nah, kalau ini lebih banyak ditemukan di museum Gilimanuk. Mereka membawa bekal kubur seperti ini. Ada bekal kuburnya seperti itu. Tapi ini kerangka asli atau? Kalau yang ini tidak asli. Ini maketnya. Kalau yang aslinya ada di Gilimanuk. Oh, Dekat dengan pelabuhan Gilimanuk. Nah, seperti ini peralatan mereka. Ini sudah zaman penunggu. Mereka sudah mengenal penunggu. Kalau yang dulu masih tanah. Ini salah satu bekal-bekal kubur yang ditemukan. Ada yang gelang, ya saya tidak bisa lihat sekali gelang-gelang. Pokoknya seperti itu. Biasanya ditemukan di dalam sarkofagus. Penggunaannya ya, kalung gelang. Nah, ini cincinnya. Yang ini kita sudah masuk ke zaman Bali Kuna. Peradaban Buddha itu juga lebih dulu masuk ke Bali daripada peradaban ini. Ini ada stupika. Stupika ini di dalamnya berisi materai-materai tanah yang berisikan mantra-mantra Buddha. Dalamnya ini, ya ini dia. Dalamnya isi, nah ini materai tanahnya seperti ini, yang berisi mantra-mantra Buddha. Yang ini? Ya, di dalam itu, di dalam stupika itu. Oh, kayak aksara gitu ya? Ya. Ini banyak ditemukan di daerah Tampak Sile. Jadi ada namanya Pura Pegulingan. Sampai sekarang itu ada miniatur candi Borobudur, tapi cuma satu candi, stupa. Sekarang sudah masuk ke Hindu dengan prasasti. Nah, kita masuk ke zaman prasejarah. Ini ada prasasti. Kemudian juga ada peninggalan patung-patung perunggu, sudah mengenal kita seni patung perunggu. Dan ini adalah Candi Gunung Kawi. Candi Gunung Kawi di sana, di sini petilasannya Raja Udaya. Karena di sini berisi aksara. Nah, ini diperkirakan adalah petilasannya yang
Raja Udayana yang dibangun oleh anaknya. Sekarang menjadi tempat Tempat wisata. Ini sudah masuk peradaban Hindu. Dia minyak hitam, ada pengaruh dari Cina dengan keramiknya. Naik ke lantai 2 gedung timur, pengunjung disuguhi dengan puncak-puncak kebudayaan Bali yang mempesona. Di sini, tradisi subak yang unik dan kompleks dalam pengelolaan irigasi sawah. Tradisi tenun yang kaya dengan motif dan makna simbolis, seni, pertunjukan panca yang memadukan gerak dan cerita, serta karya lukisan yang merefleksikan keindahan alam dan spiritualitas Bali. Di sini kita bisa melihat ada koleksi yang berhubungan dengan prosesi agama Hindu dari baru lahir hingga meninggal dunia. Di sana misalnya kalau dari baru lahir di sana ada prosesi otonan. Biasanya diperingati kelahiran umat Hindu saat berusia 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan umat Hindu itu melakukan prosesi otonan. Ini kalau pas di 6 bulan prosesinya. Terus juga kalau prosesi pembakaran mayat dalam agama Hindu, prosesi nabe, ada maknanya ini badik. Jadi ini yang digunakan untuk membawa mayat dari rumah sampai ke kuburan. Seperti contohnya upacara ngaben di Purwokerto. Biasanya tinggi tumpang ini didasarkan pada strata sosial dan posisinya juga. Seperti di Bali ada kasta, sistem kasta. Jadi semakin tinggi tumpang itu ya, seperti di Ubud itu kan kerajaan. Jadi dia tingginya sampai 9. Untuk latar tahunnya sendiri dimulai dari koleksi yang ini. Kalau ini biasanya koleksi itu kan diganti 10 tahun sekali. Jadi koleksi itu biasanya pada 10 tahun diganti gimana tema selanjutnya seperti itu. Karena dalam agama Hindu itu yang sudah menginjak dewasa itu biasanya melakukan prosesi mesani. Ini dilakukan untuk menetralisir sifat-sifat sadripu dalam diri seseorang. Biasanya kalau kita ketahui kan kalau sudah dewasa itu ada sifat-sifat egois, seperti itu, pemarah. Jadi dalam agama Hindu itu ada prosesi seperti ini untuk menetralisir sifat-sifat seperti itu. Yang mesangi Iya, potong gigi, matata. Umur berapa sih? Dewasa biasanya. Kalau cewek mungkin hai dia dewasa. Kalau cowok kalau udah mungkin ada perubahan isi dan biasanya sih dari SMP ya. Si mecaru. Iya, dalam agama Hindu kita mengenal adanya trihita karana, hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan. Jadi ini kita lakukan untuk menetralisir hal-hal negatif. Ya. Yang sering kita jumpai mecaru itu kan sebelum nyepi, ya, mecaru Taur Agung. Selain aspek agamaan, di sini kita juga bisa melihat ada aspek kesenian. Ya, kesenian kita bisa melihat ada patung-patung di sini. Ada ini patung Garuda Wisnu Kencana. Versi ini. Iya, versi ini. Kalau yang ini selain aspek kesenian, ada aspek teknologi. Ini adalah alat pertanian tradisional yang pada zaman dahulu digunakan untuk membajak sawah. Dan ada beberapa yang masih digunakan sampai saat ini seperti topi petani, terus tambak, seperti itu. Ini biasanya pada zaman dahulu ditarik oleh sapi. Membajak sawah, ya. Terus juga oleh sapi. Tasya mau? Terus kalau yang ini adalah alat tenun tradisional. Alat tenun tradisional itu dimulainya dari sana, dari benang kapas, timpal dari benang, setelah dari benang dia ditenun
Dan masih bisa digunakan untuk membuat kain endek. Jadi bagian karangan dalam saya itu masih menggunakan, selain ada sekarang kan enggak print, kalau yang ini enggak. Dari kapas ya. Iya. Ada senjata, ada tombak, bambu runcing, ada samurai Jepang. Yang selalu sore ya. Kalau samurai Jepang, kalau nggak salah dari hibah. Itu udah kita minimnya di situ, minim infonya di sana, kelemahan kita tuh. Jadi cuma ada nama, ada nomor, ada bahan, ada fungsi, kurang banyak lah infonya. Kadang juga pengunjung tuh nanyain tahunnya, terus juga kapan ditemukan, dari mana sumbernya. Kalau koleksi di sini kan ada yang dari hibah, ada yang baru kita beli, ada yang sumbangan juga dari kolektor-kolektor. Nah, ini bedil. Iya, semacam bedil. Ini telepon. Terus ada radio. Setelah itu, saya mengajak kalian untuk ke Gedung Buleleng yang memfokuskan pada sejarah perekonomian Bali. Dengan Buleleng sebagai titik awal perkembangan ekonomi di pulau ini. Koleksi utama yang dipamerkan di gedung ini adalah numismatik, termasuk mata uang kepeng yang dipengaruhi oleh Cina, serta bagaimana sistem keuangan ini diadaptasi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali hingga saat ini. Jadikan alat tukar. Ya, kalau yang ini perkembangan sebelum sesudah sistem barter. Kan kalau dari ekonomi itu ada sistem barter. Terus kita menggunakan ini, benda-benda yang pada zaman itu dianggap penting, ada kerang, taring, mani-mani, emas, perak sebagai alat tukar. Setelah masuknya Cina ke Bali melalui pelabuhan Buleleng, itu kita mengenal uang kepeng. Pada zaman dahulu digunakan sebagai alat tukar. Ya, ini kita bisa melihat ada uang kepeng dari Korea, ada Vietnam, Jepang, dan juga dari Cina. Itu fotonya kita bisa melihat bagaimana prosesi pembelian ataupun penjualan yang menggunakan uang kepeng. Perbedaannya bisa kita lihat dari ukiran. Oh, dan aksara ya. Kalau pada zaman sekarang ini uang kepeng sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Jadi lebih sering kita jumpai itu digunakan sebagai sarana prasarana upacara agama Hindu. Ini ada pisjaon, pisataan, seperti itu. Itu contoh prosesi keagamaan yang menggunakan uang kepeng. Kalau pisataan itu ada 2 sata, itu 200 artinya. Jadi ada 200 uang kepeng. Pisata. Oh, dia dirakit gitu ya? Iya, dipakai tali. Kalau tali pakai tali dia, tali tiing itu, tali bambu. Kalau ini pakai benang. Selain sarana upacara, juga kita bisa melihat uang kepeng itu dalam kesenian. Ada patung yang terbuat dari uang kepeng. Itu ada patung tari olek dan rambut sedana. Kalau yang ini namanya salang. Biasanya digantungkan pada bangunan suci agama Hindu. Kalau misalnya ada upacara keagamaan, itu bangunan sucinya. Jadi ini salangnya ini digantung di bangunan suci tersebut. Masih ya sampai sekarang? Masih. Selain kesenian, di sebelah sana kita bisa melihat ada uang kepeng digunakan dalam permainan tradisional. Itu contohnya. Dan ini prasarananya permainan tradisional menggunakan uang kepeng. Pernah main ini enggak? Enggak. Aku waktu kehidupan sebelumnya sih. Udah jarang sih. Niki celengan. Ya, kalau yang ini sekarang
uang kepeng yang banyak beredar di Bali, karena banyaknya permintaan uang kepeng untuk sarana upacara ataupun seperti itu. Jadi sekarang yang beredar itu seperti ini. Dan kalau ini celengan yang berasal dari Trowulan. Oh, Trowulan. Iya. Dan juga walaupun dia tidak berbentuk celengan, kan celeng babi. Walaupun dia tidak berbentuk celeng, walaupun berbentuk ayam kan tetap namanya celengan. Ya karena babi itu merupakan lambang kekayaan. Berarti kita simbolnya mulai sekarang. Kita ganti logo ya kali ya. Kalau yang di tengah-tengah ini adalah uang kepeng. Kalau yang ini uang bobok Majapahit. Ya, dia mempunyai diameter yang lebih besar dari diameter biasanya, dan juga pada zaman dahulu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, dan juga biasanya digunakan untuk mas kawin. Oh, oke. Ya, kalau yang ini adalah uang kepeng yang mempunyai nilai magis, nilai mistis. Jadi ada unsur-unsur kekuatan di dalamnya. Seperti itu. Misalnya saja yang banyak orang ketahui ya, ini adalah pes bolong Arjuna. Asik. Kalau dalam pewayangan itu Arjuna kan mempunyai paras yang tampan, ganteng seperti itu. Jadi pada zaman dahulu siapapun dia yang mempunyai pes bolong Arjuna, kekuatan Arjuna tersebut akan ada pada diri orang yang mempunyai. Tapi biasanya uang kepeng yang magis ini mereka simpan kayak jadi kalung, jadi gelang atau Iya, seperti itu. Ada juga pes bolong Bima, seperti itu. Kalau Bima dalam pewayangan kan mempunyai kekuatan. Melipir ke utara, terdapat Gedung Tabanan yang memiliki karakteristik khusus sebagai tempat penyimpanan pusaka dan kesenian. Tumpek landep. Oleh karena itu, Museum Bali menampilkan koleksi keris yang istimewa di gedung ini, mulai dari penjelasan tentang teknik pembuatan keris yang rumit dan penuh makna simbolis. Selain keris, juga terdapat beberapa kesenian barong landung, wayang, topeng, dan sebagainya. Ya, biasanya juga kita menentukan hari baik kalau mau membuat keris. Jadi kita mengaturkan sesajen dulu seperti itu. Dan di Bali itu ada upacara untuk memperingati upacara keris. Namanya tumpek landep. Ya. Ada hari-hari tertentu? Ya, tumpek landep itu setiap 6 bulan sekali. Ya, biasanya kerisnya diupacara. Di sini juga hari besarnya di Museum Bali itu pada saat tumpek landep. Kita berkeliling bisa melihat berbagai macam jenis keris. Nama keris itu biasanya didasarkan pada lekuannya. Kayak ini ada 11, berarti ada 11 lekuan dari bawah sampai ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lekuan, poinnya 9. Juga kalau yang lurus, itu namanya keris lurus. Bisa dikopi. Berbagai macam jenis keris. Kalau yang di atas ini adalah seni pertunjukan yang menggunakan keris. Ada cara seni pementasan yang menggunakan keris. Ada barongket, ada barong landung, ada tari tele, ada rangdo. Terakhir, saya dan tim diajak untuk menuju ke Gedung Karangasem yang merupakan gedung terbesar di Kompleks Museum Bali. Gedung Karangasem memiliki signifikansi historis sebagai bekas tempat kediaman raja. Gedung ini menjadi saksi bisu dari interaksi antara raja dan rakyatnya, atau tempat raja menerima aspirasi dan keluh kesah masyarakat, serta memberikan nasihat dan perlindungan. Di sini juga terdapat tempat mandi raja yang dikenal sebagai beji.
Gedung ini juga memamerkan koleksi Cili yang merupakan representasi dari kesuburan dan kesejahteraan dalam budaya agraris Bali. Kalau di gedung Karangasem itu dipamerkan mengenai Cili. Cili dalam hal ini itu adalah lambang kesuburan yang disimbolkan oleh seorang wanita mempunyai muka runcing, terus dahinya melebar, memakai anting, dan dari pinggang sampai kaki itu tertutup. Jadi ukurannya tidak terlalu jelas. Ya, nanti kita bisa jumpai Cili itu dalam sarana upacara, dalam patung, dalam lukisan seperti itu. Ini lambang kesuburan patung Membrayut, di mana ini terbuat dari batu padas. Nanti juga kita bisa ketemu ada yang terbuat dari kayu. Ya, ini merupakan lambang kesuburan seorang ibu yang mempunyai banyak anak. Mempunyai 13 anak. Konsep Cilinya dalam upacara itu seperti ini. Jadi dia mempunyai muka runcing, dahi melebar, memakai anting, dari pinggang sampai kaki tertutup, jadi ukurannya tidak terlalu jelas. Ya, kalau di sini banyak. Selain itu kita juga bisa lihat Cili itu dalam lamak nganten. Ini namanya lamak nganten. Biasanya penjor nganten itu seorang orang nikah. Misalnya dia nikah sebelum galungan hari suci, itu di saat galungan itu akan dibuat penjor yang besar dan memakai lamak nganten. Jadi dia panjang sampai tanah, itu panjang lamaknya. Juga sama lamak nganten. Selain upacara, ini juga ada dalam kain lambang Cili. Kalau ini masih dalam upacara, ini cacalan namanya. Biasanya kalau upacara besar. Ini Cili di kain, lambang Cili di kain. Ya. Dan itu juga ada dalam segi bangunan, itu juga ada menggunakan lambang Cili. Kalau ini patung Cili duduk. Biasanya di depan kayak patung selamat datang. Perempuan laki-laki ya? Laki-laki, apa ya, perempuan. Ini sama juga. Patung Cili bagi patung selamat datang. Kalau yang sebelah sini itu Cili dalam lukisan Cili. Kalau tadi ada patung Membrayut, ibu yang punya banyak anak. Kalau ini Panbrayut, seorang bapak dengan banyak anak, sama-sama merupakan lambang kesuburan. Ini juga lukisan Cili dan ada hiasan tambahannya, ada pis bolong yang tadi, uang kepeng atau pis bolong. Misalnya seperti yang tadi, dan ini dia patung Membrayut sama, tapi ini terbuat dari kayu. Oh iya, Ya, tadi batu padas. Ya, Kalau ini dari kayu. Misalnya si patung
Pemirsa di rumah, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui informasi dari Museum Bali. Dari jam buka sampai bagaimana Museum Bali dapat menjangkau berbagai kalangan. Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jika pemirsa ingin mengunjungi Museum Bali, cukup hanya dengan membeli tiket mulai dari 5 hingga 30.000 untuk pengunjung Nusantara dan 50 hingga 100.000 untuk pengunjung mancanegara. Pemirsa dapat mengunjungi Museum Bali yang buka dari jam setengah 8 pagi hingga setengah 5 sore waktu setempat. Jam buka kita hari Senin sampai hari Kamis itu jam setengah 8 sampai setengah 5. Hari Jumat jam setengah 8 sampai jam setengah 3. Sabtu Minggu kita buka seperti biasa jam setengah 8 sampai setengah 5 sore. Oke. Kepala UPTD Museum Bali juga menambahkan pengunjung dapat mengunjungi laman media sosial Museum Bali dengan nama Sahabat Museum Bali di beberapa platform sosial media. Upaya ini merupakan langkah untuk mengenalkan Museum Bali ke khalayak luas. Sebagian besar itu dari kalangan siswa dan warga negara asing. Oh, okay. Ya, warga negara asing lebih banyak yang datang ke sini daripada warga negara Indonesia. Wow. Pada saat jeda sekolah sudah pasti kunjungan ke Museum Bali ini akan melonjak karena murid-murid seputaran Denpasar maupun luar Denpasar akan berkunjung ke sini untuk melakukan studi sejarah dan sebagainya. Oke, menurut Ibu apa sih alasan bagi mungkin kita anak-anak muda atau malah warga negara Indonesia sendiri atau Bali harus mengunjungi Museum Bali? Museum ini adalah salah satu tempat sebagai tempat menyimpan sejarah. Jadi kalau anak-anak atau generasi muda ingin mengetahui sejarah, terutama sejarah Bali, harus berkunjung ke museum. Kalau tidak tahu museum, tentu tidak tahu sejarah Bali. Ya, museum ini juga sebagai wadah untuk penerusan generasi, pelanjutan generasi budaya, pewarisan generasi budaya. Ya, kalau tidak ada museum, bagaimana Anda tahu sejarah zaman dulu? Ya. Oke, mungkin yang terakhir harapannya dari Ibu untuk Museum Bali ini. Harapan saya generasi muda lebih mengenal Museum Bali. Tidak saja museum itu dianggap sebagai tempat menyimpan benda-benda usang atau koleksi, tetapi museum itu adalah interaksi budaya. Jadi kita juga sudah melakukan promosi melalui media sosial dengan Instagram, TikTok, Facebook. Itu Sahabat Museum Bali, Anda boleh memfollow-nya. Kami memberikan informasi melalui media sosial itu dan itu efektif sekali. Banyak yang berkunjung ke sini dan paling tidak mengetahui eksistensi dari Museum Bali. Sebagian besar pengunjung merupakan siswa-siswi sekolah yang melakukan studi sejarah dan warga negara asing. Pengunjung lokal yang datang masih terhitung jarang sekali. Nah, itu dia pemirsa keseruan saya berkeliling di Museum Bali. Jadi buat kalian semua yang datang ke Bali jangan cuma jalan-jalan di wisatanya aja, tapi kunjungi juga Museum Bali di Denpasar untuk menambah wawasan kalian tentang budaya Bali. Sekiranya pemirsa di rumah ada rekomendasi tempat untuk kita datangin, bisa langsung kirim email di bawah ini. Kalau gitu saya Tasya dari Bali pamit undur diri. Dadah. Nenek moyangmu mana terus? Nggak tahu. Ini gak ya? Ini kayaknya namanya Regita kayaknya. Lucu banget lagi dah. Jangan diambil, lucu hilang.
pemirsa keseruan saya pada keliling dan beredukasi di bus